Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sandy Susanto, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membuat video eh, bagaimana cara mengakses server menggunakan SSH. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya punya satu topologi sebagai gambaran awal SSH itu seperti apa gitu. Di sini saya punya topologi. Nah, eh, port SSH itu berada di port 22 ya teman-teman. Dan di sini ibaratkan saya mempunyai server Linux. Kemudian di server Linux ini kita install SSH server. Tujuannya apa? Tujuannya agar klien bisa nge-remote server dari jarak jauh. Artinya kita bisa nge-remote servernya tanpa perlu kita langsung terkoneksi secara langsung ke server SSH-nya gitu maksudnya. Jadi lewat jaringan gitu kan. Ini ibaratkan jaringan lokal, kemudian ini bisa mengakses lewat internet. Artinya ketika servernya itu berada di kota Tasikmalaya dan usernya itu mengakses di kota Semarang, itu bisa menggunakan fitur SSH. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Mungkin kalian juga sudah paham apa secara gambarannya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Seperti biasa saya akan melis terlebih dahulu ya teman-teman, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Istilah server SSH. Yang pertama install judulnya install server SSH ya. Saya menggunakan Linux Debian. Oke, yang pertama kita buka terlebih dahulu install Linux-nya. Di sini saya sudah membuka. Kalau tampilan awal seperti ini ya teman-teman, login. Kalian bisa langsung login aja menggunakan user atau rootnya di server kalian. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menginstal paket SSH. Dengan perintahnya itu apt SSH. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, karena saya sebelumnya sudah menginstal SSH, maka ini terdapat tulisan already, artinya SSH sudah ada paketnya di dalam. Jika teman-teman belum install SSH, teman-teman perlu pastikan bahwa CD bawaan itu harus terkoneksi dulu dengan VirtualBox atau Linux-nya, atau kalau enggak kita bisa ngambil paketnya di internet. Dan perintahnya tidak jauh berbeda seperti itu. Kita catat saja di notepad ya. Pertama, install SSH menggunakan apt get install SSH, enter. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke kita cek terlebih dahulu IP address di server Linux-nya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mempunyai IP address atau yang sudah tertanam di LAN card servernya, yaitu IP addressnya 77.1 ya, 192.168.77.1. Jika kalian belum mengkonfigurasi alamat IP addressnya, kalian bisa lihat video saya sebelumnya bagaimana cara konfigurasi IP address di Linux. Oke. Lalu kita masuk ke direktori SSH ya, teman, dengan cara mengetikkan nano
Nano itu fungsinya untuk mengedit ya. SSH, kemudian SSH. Nah, kita pilihnya SSHD config. SSHD config, kemudian enter. Lalu kita cari ke bawah port 22. Nah, di sini terdapat port 22. Jika port 22 di teman-teman masih ada tanda pagar, hapus saja teman-teman. Kemudian kontrol, tekan X, lalu Y, kemudian enter. Nah, setelah kita awaskan pagarnya, artinya port 22 itu diaktifkan, maka kita reload terlebih dahulu SSH-nya teman-teman, kemudian enter. Nah, ketika sudah di reload, kita coba mengakses di user ya teman-teman. Oke, kita coba tutup dulu server Linux-nya. Dan di sini saya tambahkan lalu pergi ke directory nano etc ssh hd enter. Kemudian ssh diawaskan tanda pagarnya. Oke. Kemudian konfigurasi alamat IP di kalian sesuaikan spread. Nah, di sini kita coba pastikan dulu harusnya. Pastikan IP server dahulu atau tambahkan angka keempat dan ini angka 5. Oke, kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu konfigurasi alamat IP address pada klien. Kita pergi saja ke menu interface. Di sini ada menu interface. Ke interface. Lalu cek adapter setting, adapter option, Nah, karena saya menggunakan VirtualBox, maka kita konfigurasinya di interface VirtualBox. Kemudian ke properties, kita tunggu sambil muncul. Nah, kemudian ke IP versi 4, dan di sini kebetulan saya sudah mengkonfigurasi alamatnya sesuai dengan server. Kita berikan 10 dan kita isi 1. Kemudian kita oke. Yes. Oke. Lalu kita pastikan terlebih dahulu di sisi usernya melalui command prompt bahwa kita itu sudah terkoneksi ke server 77.1. Nah, di sini tandanya laptop atau user kita sudah terhubung ke server. Setelah terhubung seperti ini, kemudian ini ping ke alamat IP server. Oke, kemudian nomor 7 kita buka aplikasi untuk mengakses servernya ya dengan SSH. Saya menggunakan putih di sini. Putih. Nah, kemudian kita di putih ini kita masukkan IP servernya 77.1 dan portnya 22, kemudian di connection tipenya pakai SSH, lalu open. Nah, di sini di putih tersebut ketika kita mengetikkan IP server, maka kita akan ditanyakan loginnya itu, usernya itu apa gitu kan. User saya yaitu Santi, kemudian passwordnya sesuai apa yang ditambahkan di server, enter. Nah, otomatis akan langsung masuk ketika
SSH servernya aktif dan di kliennya juga sudah disesuaikan alamat IP addressnya. Kita bisa langsung konfigurasi apapun di server ini dengan bantuan aplikasi putih juga. Banyak sih sebenarnya aplikasi-aplikasi lain yang menyediakan bagaimana caranya mengkoneksikan SSH ke server gitu kan. Ibarat FileZilla banyak, nanti teman-teman bisa cari. Kita tambahkan lebih dahulu di Notepad buat catatan. Kemudian buka aplikasi putih. Lalu masukkan IP server dan user loginnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.